Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Oktavianiasa, NIM P07539018038, mahasiswa tingkat 2A, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi fitokimia mengenai persiapan sampel. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Baik teman-teman, saya akan memulai presentasi ini dengan judul persiapan sampel atau pembuatan simplisia. Teman-teman, di Indonesia banyak berbagai macam tumbuhan obat yang telah diteliti oleh para ahli, yang mana sampai sekarang tercantum pada buku-buku maupun artikel obat tradisional. Nah, tumbuhan obat atau yang biasa kita kenal dengan obat herbal adalah sediaan obat baik berupa obat tradisional, fitofarmaka, obat herbal terstandar, dan farmasetika, itu dapat berupa simplisia. Nah, sekarang teman-teman, apa sih simplisia itu? Menurut Materia Medica Indonesia, simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami perubahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Kemudian macam simplisia. Ada simplisia nabati, ada simplisia hewani, ada simplisia pelikan atau mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Nah, kalau simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan, dan belum berupa zat kimia murni. Kemudian simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Nah, teman-teman, pada video kali ini, pembuatan simplisia yang akan dibahas yaitu pembuatan simplisia nabati. Dari mana sumber simplisia nabati? Sumber simplisia nabati dapat bersumber dari tanaman liar maupun tanaman budidaya. Tanaman liar adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di hutan atau tempat lain, atau tanaman yang sengaja ditanam dengan tujuan lain, misalnya sebagai tanaman hias, tanaman pagar, tetapi bukan dengan tujuan untuk memproduksi simplisia. Kemudian tanaman budidaya. Tanaman budidaya adalah tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan produksi simplisia, teman-teman. Tanaman budidaya contohnya tanaman obat keluarga. Nah, di sini ada tata nama simplisia. Akar, nama simplisianya radix. Umbi lapis, bulbus. Rimpang, rhizome. Kulit kayu, cortex. Kayu, lignum. Batang, caulix. Bunga, phlox. Buah, fructus. Biji, semen. Daun, folium. Kalau seluruh bagian tumbuhan, nama simplisianya herba. Nah, teman-teman, di sini ada tata nama simplisia. Bagaimana tata penamaan simplisia? Tata namanya seperti ini, teman-teman. Nama tanaman atau spesies diikuti bagian tanaman. Misalnya, nama tanaman Blumea balsamifera. Bagian tanamannya daun. Maka menjadi Blumea folium. Folium itu kan nama simplisia dari daun. Kemudian ada Rheum palmatum. Diikuti bagian tanamannya akar, menjadi Ray radix. Kemudian ada Myristicea fragrans. Bagian tanamannya itu biji, menjadi Myristicea semen. Namun teman-teman, ada juga tanaman yang tidak mengikuti sistem penamaan simplisia. Contohnya apa? Acorus rhizome.
Nama simplicianya Calami rhizome atau biasa kita sebut dengan rimpang ziringo. Kemudian ada Arachis hypogea. Nama simplicianya Oleum arachidis atau yang biasa kita sebut dengan minyak kacang. Kemudian ada Cinchona suchirubra. Nama simplicianya Cinea cortex atau biasa kita sebut dengan kulit kina. Teman-teman, bahan baku simplicia dapat diperoleh dari tanaman liar atau dari tanaman yang dibudidayakan. Nah, ini sama juga dengan sumber simplicia nabati tadi, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan simplicia. Tahapan pembuatan simplicia dimulai dari pengumpulan bahan baku. Kemudian disortasi basah, kemudian pencucian, kemudian perajangan, lalu pengeringan, kemudian sortasi kering, lalu pengepakan dan penyimpanan, kemudian pemeriksaan mutu simplicia yang akan kita bahas dan kita uraikan. Teman-teman, tahap pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Teman-teman, kita harus mengetahui kadar senyawa aktif simplicia dipengaruhi oleh bagian tanaman, umur tanaman, waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh. Nah, waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar. Nah, senyawa aktif terbentuk secara maksimal di dalam bagian tanaman atau tanaman pada umur tertentu. Sebagai contohnya teman-teman, pada tanaman Atropa belladonna. Di dalamnya ada alkaloid hyoscyamina. Mula-mula terbentuk dalam akar teman-teman. Akan tetapi tahun pertama, pembentukan hyoscyamina berpindah pada batang yang masih hijau. Dan pada tahun kedua, batang mulai berlignin dan kadar hyoscyamina mulai menurun, sedangkan pada daun kadar hyoscyamina makin meningkat. Kadar alkaloid hyoscyamina tertinggi dicapai dalam pucuk tanaman pada saat tanaman berbunga dan kadar alkaloid menurun pada saat tanaman berbuah dan makin turun ketika buah makin tua. Nah, makanya waktu panen itu penting dan sangat penting, teman-teman. Kemudian ada pedoman panen pengambilan bahan baku. Jika yang dipanen itu biji, saat buah mulai mengering atau sebelum semuanya pecah. Jika yang dipanen buah, sebaiknya dilakukan sebelum buah masak benar. Ada juga yang menjelang masak seperti merica, buah masak seperti adas. Kemudian bunga. Bunga dipanen sesaat setelah terjadi penyerbukan atau pembuahan. Ada juga yang saat bunga masih kuncup, seperti Jasminum samba. Lebih baik dilakukan dipanen sebelum mekar. Kemudian daun atau herba itu seluruh bagian tumbuhan. Sebaiknya dipanen pada saat tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Kemudian ada pucuk daun. Pucuk daun sebaiknya dipetik pada saat warna pucuk daun berubah menjadi daun tua. Kemudian ada kulit batang. Kulit batang sebaiknya dipanen saat tanaman sudah cukup umur. Panen paling baik pada awal musim kemarau. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis sebaiknya dipanen pada saat akhir pertumbuhan. Rimpang. Rimpang dipanen pada awal musim kemarau. Kemudian ada akar. Akar dipanen pada saat tanaman cukup umur. Tahap selanjutnya yaitu sortasi basah.
Sortasi basah adalah pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. Maksud ketika tanaman masih segar ini, tanaman yang baru saja dipanen teman-teman. Apa-apa saja yang harus disortasi? Yang harus disortasi yaitu tanah dan kerikil, rumput-rumputan, bagian tanaman yang tidak digunakan, bagian tanaman yang rusak. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pencucian. Tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya yaitu untuk membersihkan kotoran yang melekat di simplisia tersebut. Sumber air pencuciannya itu dari mana? Sumbernya bisa dari mata air, pump, dan bisa juga dari air sumur. Tahap selanjutnya yaitu perajangan. Tujuannya untuk memperluas permukaan bahan baku simplisia. Prosesnya dapat dilakukan seperti ini teman-teman, yaitu perajangan untuk rimpang, daun, dan herba, pengupasan untuk buah, kulit kayu, biji-bijian ukuran besar, pemiprilan untuk jagung, pemotongan untuk akar, batang, kayu, dan ranting, dan penyerutan untuk kayu. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas tujuan dari pengeringan dan faktor yang mempengaruhi pengeringan, di sini kita akan berbicara mengenai cara pengeringan bahan tertentu. Misalnya tanaman rendah, seperti lumut, talus, agar-agar, jamur, rumput laut, itu dikeringkan secara langsung aja, teman-teman. Kemudian ada akar dan kulit batang. Pengeringannya itu dengan cara dirajang atau dipotong-potong pendek, dijemur langsung di bawah sinar matahari. Kemudian bagaimana kalau dengan buah? Buah, misalnya jeruk, dibelah kemudian dijemur. Misalnya buah pala dan cabai merah, itu dijemur atau di oven suhu kurang dari 60 derajat Celcius. Kalau bunga diangin-anginkan. Jika dengan oven bisa juga dengan suhu 25-35 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau dengan rimpang? Rimpang dirajang, dijemur di bawah sinar matahari secara tidak langsung atau ditutup kain hitam. Kalau eksudat atau getah, misalnya daun lidah buaya, buah jarak atau minyak lemaknya, tidak perlu dikeringkan. Kalau dengan daun atau bunga mengandung minyak atsiri, itu diangin-anginkan. Hindari dari proses oksidasi. Nah, untuk meletakkan simplisia yang telah jadi, yang telah melewati semua tahapan, ada juga persyaratan untuk wadahnya. Yang pertama, harus inert, yaitu tidak bereaksi dengan bahan. Kemudian, yang kedua, tidak beracun, baik terhadap bahan atau manusia yang menanganinya. Yang ketiga, mampu melindungi bahan dari cemaran, mikroba, kotoran, dan serangga. Yang keempat, mampu melindungi bahan dari penguapan kandungan aktifnya. Yang kelima, mampu melindungi bahan dari pengaruh cahaya, oksigen, dan uap air. Setelah itu, teman-teman, dapat dilakukan pemeriksaan mutu dan identifikasi. Bagaimana alur pemeriksaan mutu? Pemeriksaan mutu dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi di lapangan. Sudahkah mutunya sudah baik? Apakah mutu sudah terjamin? Dan mengacu juga pada pustaka. Kemudian pemeriksaan mutu, analisis bahan berupa penetapan macam konstituen, kadar konstituen, dan standarisasi. Kemudian diperiksa juga mutu kemurnian dari metabolit primer dan metabolit sekundernya. Nah, yang identifikasi dapat dilakukan dengan identifikasi organoleptik, yaitu warna, bau, dan rasa,
Dapat juga diidentifikasi secara fisika dengan mengidentifikasi kelarutan, indeks bias, bobot jenis, titik lebur, rotasi aktif, rekristalisasi, dan mikrosublimasi. Dapat juga dilakukan dengan kromatografi, kromatografi kinerja tinggi, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi gas. Dapat juga dilakukan identifikasi dengan mikroskopik, dengan bagian mikrokimia juga bisa, yaitu dengan mengidentifikasi reaksi warna, pengendapan, pendesakan, penggaraman, dan reaksi kompleks. Dapat juga dilakukan secara biologi dengan cara mikrobiologi.